Pada kesempatan ini, kami dari praktikan kelompok 2, praktikum PIO golongan B2, akan melakukan role-play skenario kasus 3. Berikut adalah peran-peran yang akan datang dalam role-play skenario kasus 3. Pertama, ada keluarga pasien yang akan diperankan oleh Robert Melkianus, pasien diperankan oleh Yusi Natalia, perawat diperankan oleh Marcelina Gianella, dokter diperankan oleh Jeffrey Tanriono, apoteker 1 diperankan oleh Melania Ruga, apoteker 2 diperankan oleh Zat Ari, dan saya sendiri sebagai moderator Derina. Suatu ketika, ada pasien dan keluarga pasien datang di UGD Rumah Sakit Sejahtera. Selamat pagi, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mbak. Istri saya sedang sesak napas, Mbak. Baik, mari Pak, saya bantu. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya panggilkan dokter terlebih dahulu. Baik, Mbak. Tolong dipercepat ya, Mbak. Dokter datang dan segera mengecek kondisi pasien. Sus, tolong segera ambilkan Ventolin nebulizer 1 ampul. Baik, Dok. Suster memberikan obat kepada dokter, dan dokter langsung memberikan obat tersebut kepada pasien. Tidak lama kemudian, kondisi sesak napas pasien pun membaik dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Baik, Pak. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi istri Bapak. Oke, baik, Dok. Dokter melakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah beberapa saat, dokter datang kembali dan menanyakan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Selamat siang, Ibu Kiranti. Selamat siang, Dok. Mau tanya, selain gejala sesak napas, apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan? Oh iya, Dok. Jadi itu udah 2 minggu saya merasakan batuk, Dok. Batuk-batuk. Oh, batuk-batuk. Apakah batuknya berdahak, Bu? Iya, Dok. Berdahak. Dahaknya kayak kekuningan gitu. Oke. Sebelumnya sudah mengonsumsi obat apa saja, Bu? Saya udah minum salbutamol, aminofilin, terus ada prednison, metilprednisolon, CTM, dan GG, Dok. Oke. Selanjutnya, apa ada riwayat alergi obat atau makanan tertentu? Kalau alergi obat sih nggak ada, tapi kalau alergi makan saya alergi coklat. Baik. Apakah ada riwayat penyakit lain? Riwayat penyakit keluarga, Dok. Keluarga tuh ada yang asma. Oh, begitu ya, Bu. Kalau pekerjaan Ibu sehari-hari apa ya? Saya ibu rumah tangga, Dok. Oke, untuk aktivitas yang dilakukan beberapa hari terakhir apa saja, Bu? Udah 2 hari berturut-turut ini saya bersih-bersih rumah terus, Dok. Soalnya keluarga ada yang mau datang. Baik, Bu. Untuk informasi yang diberikan saya rasa sudah cukup. Silakan menunggu terlebih dahulu ya. Ya, Dokter. Dokter melakukan diagnosis berdasarkan hasil lab dan gejala-gejala yang dialami oleh pasien, lalu meminta perawat untuk memberikan obat tambahan. Suster, tolong pasien atas nama Ibu Kiranti diberikan terapi tambahan Fluoxetine nebulizer 1 ampul, bisolvon 2 ml, aminofilin injeksi 0,5 ampul tiap 8 jam, dexamethasone injeksi 1 ampul tiap 8 jam, dan ceftazidime 3 kali 1 gram. Baik, Dok. Perawat segera mengantar obat ke bangsal Ibu Kiranti. Selamat pagi, Ibu Kiranti. Saya akan menambahkan terapi Ibu sesuai saran dokter. Baik, Sus. Suster selesai memberikan terapi pada pasien, lalu keluar dari bangsal. Dokter menemui apoteker
menjelaskan hasil lab dan gejala-gejala yang dialami oleh Ibu Kiranti, serta meminta untuk dilakukan pertemuan membahas terapi yang dilakukan pada Ibu Kiranti dalam 3 jam mendatang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Dok. Bagaimana, dokter? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Jadi saya mau diadakan rapat 3 jam lagi untuk mengevaluasi terapi yang diterima Ibu Kiranti. Untuk memastikan terapi yang diterima sudah tepat. Terapi yang saya berikan yaitu Ventolin nebulizer 1 ampul, Flixotid nebulizer 1 ampul, Bisolfon 2 ml, Aminofilin injeksi 0,5 ampul tiap 8 jam, Dexamethasone injeksi 1 ampul tiap 8 jam, dan Ceftazidime 3 kali 1 gram. Tolong dianalisis terapi tersebut ya, dan bisa dipresentasikan saat pertemuan nanti. Baik, Dok. Akan kami analisis. 3 jam kemudian, apoteker, moderator, dan dokter telah berkumpul di ruang rapat. Kemudian moderator memulai membuka rapat evaluasi terapi pada Ibu Kiranti. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya pertemuan rapat evaluasi mengenai terapi pada pasien bernama Ibu Kiranti. Sebelum kita mulai rapat siang hari ini, mari kita awali dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kesempatan pertama, saya akan berikan kepada Bapak Ibu apoteker untuk dapat mempresentasikan analisis terapi obat yang diterima oleh Ibu Kiranti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi untuk kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai terapi yang diterima oleh Ibu Kiranti. Jadi sebelumnya saya akan ringkas sedikit mengenai kasus Ibu Kiranti ini, kasus yang kita tangani. Jadi pasien didiagnosa mengalami asma disertai dengan batuk sejak 2 minggu yang lalu. Terutama di malam hari dengan sekutumnya yang kekuningan. Kemudian pasien juga menerima terapi yaitu Ventolin nebulizer 1 ampul, Flixotid nebulizer 1 ampul, Bisolfon 2 ml, Aminofilin injeksi 0,5 ampul tiap 8 jam, Dexamethasone injeksi 1 ampul tiap 8 jam, dan Ceftazidime 3 kali 1 gram. Terus tadi itu ada hasil pemeriksaan labnya. Kemudian kita masuk untuk pengobatan yang pertama yaitu Ventolin nebulizer dan Aminofilin. Untuk kedua obat ini sudah sesuai untuk mengurangi asma yang diderita oleh pasien. Namun menurut literatur ditemukan bahwa Ventolin nebulizer dan Aminofilin ini dapat terjadi interaksi yaitu menyebabkan hipokalemia. Kemudian kami juga membaca di beberapa literatur lain dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan terkait kadar kalium dalam pengobatan asma. Mayoritas subjek menunjukkan nilai kadar kaliumnya normal setelah mendapat terapi Aminofilin injeksi ataupun Ventolin nebulizer. Namun demikian untuk interaksi ini harus tetap dilakukan monitoring untuk mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan. Baik, untuk terapi yang berikut yaitu obat Flixotid atau Fluticasone. Untuk analisis obat ini sudah sesuai dan cukup efektif untuk pengobatan asma akut. Hal ini sudah sesuai juga dengan jurnal yang saya baca, di mana dari hasil penelitian Rodrigo tahun 2005 dikatakan bahwa pasien yang diberikan Fluticasone mengalami peningkatan PEF dan FEV1 yang cukup signifikan. Dan dari hasil penelitian tersebut, Fluticasone dibandingkan dengan hidrokortison, dan hasilnya Fluticasone mempunyai efek perbaikan dini yang lebih baik, terutama pada pasien obstruksi yang paling parah. Sehingga untuk pemilihan terapi ini sudah tepat.
Selanjutnya untuk obat batuknya yaitu bisolvon. Nah, menurut literatur, bromheksin atau bisolvon ini digunakan untuk mengobati berbagai kondisi pernapasan, terutama kondisi yang berkaitan dengan gangguan sekresi lendir. Terapi bromheksin dapat mengurangi atau menghilangkan seluruh serat dari sputum. Bromheksin mampu mempengaruhi komposisi lendir dan mempengaruhi aktivitas mukosiliar dan batuk dengan efek samping yang jarang dan ringan. Jadi penggunaan bisolvon ini sudah cukup tepat. Baik, selanjutnya untuk analisis obat dexamethasone. Menurut literatur yang kami baca, dexamethasone merupakan golongan kortikosteroid yang terbukti dapat mengatasi asma. Dexamethasone oral memiliki waktu paruh yang lama. Untuk itu, dexamethasone diberikan secara injeksi yang bisa menjadi alternatif untuk menggantikan dexamethasone oral. Sehingga pemilihan penggunaan dexamethasone injeksi ini sudah tepat. Lalu yang terakhir untuk terapi antibiotik, pasien diberikan ceftazidime. Nah, berdasarkan literatur yang kami temukan, penggunaan ceftazidime ini sudah tepat, di mana ceftazidime menunjukkan aktivitas antibakteri yang besar dengan melawan berbagai jenis bakteri gram negatif pada saluran pernapasan dan tidak memiliki interaksi terhadap obat-obat lain yang dikonsumsi oleh pasien. Baik, jadi kesimpulannya semua obat yang diberikan untuk pasien sudah tepat dan sesuai. Hal ini didukung dengan analisis yang telah kami lakukan. Demikian presentasi analisis dari kami mengenai terapi yang diterima oleh Ibu Kiranti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Apoteker atas presentasinya. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait interaksi-interaksi obat yang ada di tabel assessment. Kira-kira seperti apa penanganan dari apoteker-apoteker sekalian? Baik, silakan untuk apoteker mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih dok untuk pertanyaannya. Jadi untuk interaksi-interaksi yang ada di tabel assessment itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dan jarang sekali muncul atau terjadi begitu. Namun kita tetap harus memonitoring untuk memastikan bahwa kemungkinan interaksi maupun ADR yang semakin parah itu tidak terjadi. Begitu dok. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Silakan kepada dokter, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lagi yang ingin didiskusikan. Oke, selanjutnya saya mau bertanya tentang literatur yang dipakai. Apakah literatur yang dipakai merupakan literatur yang terpercaya? Baik dok, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kepada apoteker untuk dijawab pertanyaannya. Baik, untuk literatur yang kami gunakan dapat dikatakan cukup terpercaya karena sebelumnya kami telah melakukan critical appraisal dan masing-masing literatur mempunyai CA di atas 80%. Nah, hasil analisis CA ini akan kami bagikan kepada dokter juga. Selain itu, literatur yang kami gunakan juga mempunyai range tahun terbit dari 2005 hingga 2020. Baik. Bagaimana dokter, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih apoteker atas semua jawabannya. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi dari apoteker maupun dokter? Saya rasa tidak ada, sudah cukup. Terima kasih atas semua informasi yang sudah diberikan. Sama-sama dok. Ya, sama-sama dokter. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, tanggapan, atau yang ingin didiskusikan lagi pada rapat ini, saya rasa untuk rapat evaluasi hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Apoteker dan dokter atas kehadirannya pada rapat siang ini. Mari kita tutup rapat ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat siang.
Terima kasih, selamat siang juga. Terima kasih juga, selamat siang. Rapat berakhir. Dokter kembali ke ruangannya. Setelah dirawat di bangsal, kondisi pasien mulai membaik dan pasien diminta menemui dokter kembali. Selamat siang, Bu Kiranti. Hari ini Ibu sudah bisa pulang ke rumah. Untuk mengontrol asma Ibu selama di rumah, ini saya berikan resep baru. Dan Ibu juga tolong diperhatikan ya, untuk membersihkan rumah saat dengan menggunakan masker dan menghindari pemicu-pemicu asma yang Ibu derita. Nanti untuk penebusan resepnya, silakan di bagian administrasi ya. Baik, dokter. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Semoga sehat selalu. Ya, dok. Baik. Sekian role play skenario kasus 3 dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.